Assalamualaikum Ibu Sri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yuni. Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Yuni sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, dalam keadaan yang prima ini, alhamdulillah sehat. Eh, jadi ada apa nih, Bu Sri? Keruan saya, apakah ada yang mau dibicarakan? Iya Bu, saya tuh ada sedikit masalah sih Bu sebenarnya. Tapi ya walaupun sedikit, itu tuh saya pikir terus Bu. Akhirnya karena terpikir terus ya gimana ya, membuat perasaan saya tuh jadi gelisah nggak karuan gitu Bu. Nah, sehubungan dengan masalah saya tersebut Bu, apakah boleh saya meminta waktu Bu Yuni untuk sekalian sharing-sharing atau curhat terhadap atas masalah saya tersebut, Bu? Boleh dong, boleh, tentu saja boleh. Jadi apa permasalahan yang Bu Sri alami? Oh, jadi begini loh, Bu. Eh, di sekolah saya itu kebetulan ada satu orang siswi yang akhir-akhir ini dia itu sering tidak mengerjakan PR ataupun tugas-tugas yang lain yang saya berikan gitu, Bu. Ya. Kemudian selain itu dia juga sering melamun. Oh, Padahal awalnya dia ini tergolong anak yang cerdas dan bahkan ceria. jadi itu ya, jadi ada siswi yang cerdas, ceria, tapi sekarang jadi murung gitu ya, banyak melamun, kemudian Betul. tidak pernah mengerjakan PR gitu ya Bu Sri ya. Iya betul sekali, Bu. Jadi kira-kira nih kenapa Bu kok siswi itu melakukan hal tersebut? Nah itu dia permasalahan saya, Bu Yuni. Eh, sudah pernah tuh saya panggil seminggu yang lalu. Hmm, Saya sudah memanggilnya, kemudian saya juga sudah ajak bicara, tapi sejauh yang saya amati dan saya lihat, kok siswi saya ini tuh belum apa ya, belum menunjukkan perubahan dalam artian dia itu belum melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik gitu Bu. Bahkan pernah ketika saya coba memberi tugas kembali, dia itu terlihat cuek, malas dan nggak ada antusiasnya sama sekali gitu Bu. Nah jadi menurut saya apa yang dialami oleh siswi saya itu dia itu sedang yang dia sembunyikan gitu Bu. oh gitu. Jadi sudah dipanggil ya Bu ya, prosesnya sudah dipanggil, tapi Iya. masih kondisinya belum bisa berubah. Jadi apa tindakan yang akan Ibu Sri ambil? Apa Bu Sri akan mengabaikan atau membiarkan saja masalah tersebut? Oh, tentu saja tidak, Bu. Saya tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja tanpa ada solusi. Jadi, yaitu yang sedang saya pikirkan, Bu, untuk mencari solusinya saat ini. Oke, ini sebenarnya Bu Sri ini punya siswi menurut Bu Sri ya, bahwa punya siswi yang punya masalah yang belum diketahui apa gitu ya Bu ya. Ya, jadi apa yang ingin Ibu Sri inginkan gitu ya dari siswi ini itu apa sebenarnya? Ya tentu saja saya ingin
siswa saya itu akhlaknya kembali baik, Bu. Ya. Kemudian, dia juga bisa kembali ceria, Mhm. riang, gitu ya. Kemudian, karena dia itu tergolong siswi yang cerdas, saya juga ingin anak itu tuh, kembali bisa menggali potensi yang ada pada dirinya, dan melihat akhir-akhir ini perubahan itu cukup besar, Bu. Jadi saya itu merasa gimana ya, merasa bingung dan merasa khawatir gitu, Bu. Ya, ya. Prihatin pasti ya Bu ya, karena lihat siswanya biasanya cerdas, kok ini jadi malas gitu ya Bu ya. Iya betul, Bu. Ya, ya, ya. Jadi perubahan, jadi terlihat perubahan yang dari dulu cerdas ke sekarang jadi malas. Tuh. Jadi sudah terjadi dari kapan ini Bu? Hmm, kalau sepengamatan saya sih sudah sekitar 1 bulan ini ya Bu ya. Eh, Mm-mm. Kemudian sudah pernah juga tuh Bu siswa itu saya panggil untuk berbicara masalah yang dia hadapi. Bahkan sudah saya terapkan juga tuh segitiga restitusi. Tapi kok apa ya, sejauh itu siswa saya juga itu belum belum muncul gitu tanggung jawabnya, Bu. Sudah pakai segitiga restitusi pula ya Bu mengatasi masalah ini ya, bagus Iya sekali Bu. betul, Bu. Ya, ya, ya. Jadi kalau begitu nih, kira-kira tindakan apa nih yang akan Bu Sri ambil untuk memperbaiki situasi ini, Bu? Ya, jadi untuk memperbaiki situasi tersebut, yang akan saya lakukan ya, saya akan bicara dengannya, Bu. Bicara dengannya dari hati ke hati, dan itu Ya, saya lakukan setelah pelajaran usai, atau ya, jika memungkinkan, saya juga akan berbicara eh, dengan cara mengajaknya berjalan-jalan, Bu. Soalnya tempo hari ketika dia saya panggil ke kantor, saya ajak ngobrol, itu dia belum terbuka, Bu. Mungkin apa ya, Bu? Mungkin malu atau enggan karena masih ada guru juga sih waktu itu di kantor, Bu. oh iya ya, kemungkinan ya Bu ya ada rasa malu karena ya mungkin ada guru itu ya. Di kelas Iya, Bu. berapa ya siswi itu Bu? Ya di kelas yang saya ampu inilah, Bu, di kelas 4 inilah, Bu. Oh iya iya ya, berarti ini cukup mendesak ya Bu ya. Seandainya nih masalah ini juga tidak bisa diatasi gitu ya. Ada nggak sih planning lain dari Ibu Sri untuk mengatasi hal ini? Hmm, terkait masalah tersebut saya juga punya satu planning lagi nih, Bu. Apa Saya tuh? akan datang ke rumahnya, Bu. Ya, Kemudian saya akan berbicara dengan orang tuanya. Nah, tentunya nanti kan orang tuanya itu saya harapkan bisa membantu gitu dalam mengatasi masalah ini. ya, ya. Oh, saya rasa itu tepat ya Bu ya. Karena kan kita tidak tahu nih siswi kita itu di rumah seperti apa, kemudian keluarganya bagaimana, berasalnya dari mana, bagaimana gitu ya Bu ya. Jadi dari alternatif ini Bu Sri juga bisa komunikasikan langsung dengan orang tuanya. Jadi mulai kapan nih Bu Sri akan melakukan planning tersebut? Secepatnya sih, Bu, mungkin akan saya lakukan besok, Bu. Oh, berarti cepatnya ya Bu ya. Jadi ada dua kemungkinan nih yang akan Ibu terapkan ya. Yang pertama Ibu akan panggil lagi bicara dari hati ke hati, kemudian datang ke rumahnya gitu ya Bu ya. Nah, eh, setelah kita sharing begini nih Bu, apa ada hal lain yang mau Ibu sampaikan atau Ibu bagikan?
Hmm, bagaimana kalau dilakukan pemantauan juga ya Bu ya terhadap siswa tersebut? Pemantauan yang seperti apa tuh Bu maksudnya? Gini Bu, tadi kan kita sudah ada komunikasi dengan orang tuanya, artinya pasti nanti akan ada komitmen atau kesepakatan lah ya Bu ya antara kita dengan orang tuanya. Nah, bagaimana kalau orang tuanya itu juga dilibatkan menjadi pemantau untuk perubahan anaknya tersebut Bu? Oh, ide bagus itu Bu. Ya, berarti orang tuanya kan juga harus mengetahui perkembangan anaknya. Bagus itu Bu, saya setuju sekali ya. Jadi biar tahu ya, saling bersinergi baik sekolah maupun orang tua, begitu Bu ya. Jadi saya rasa itu bisa diterapkan tuh Bu. Jadi semoga apa yang Ibu ingin realisasikan ini berjalan lancar dan siswi tadi bisa kembali menjadi siswi yang aktif dan cerdas gitu. Amin Bu, mudah-mudahan siswi saya tersebut dapat kembali seperti semula ya Bu ya. Ya, jadi sekarang gimana nih perasaan Bu Sri setelah berbagi dengan saya? Alhamdulillah sekali Bu, saya merasa lega, saya merasa plong gitu dan setelah ngobrol dengan Bu Yuni itu saya jadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya, sama-sama ya Bu ya, saya bisa membantu, kita saling berbagi. Minggu depan kita ketemu lagi ya Bu ya. Saya ingin dengar ceritanya lagi Bu Sri nih setelah uh, menerapkan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ini, progresnya bagaimana gitu. Oh iya, kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Siap Bu. Uh-uh. Nanti akan saya ceritakan, mudah-mudahan sudah ada perubahan juga ya Bu ya. Ya, oke, baik ya. Terima kasih ya Bu ya. Semoga kita baik-baik saja, anak Ibu bisa kembali ceria, kembali aktif lagi di sekolah. Iya, Sekiranya hanya terima itu dulu ya Bu ya. Kita kasih ya Bu. bertemu hari ini, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Bu Yuni, terima kasih. Sama-sama.